semuanya, kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini, menimbang ormas agama menambang. Kalau saya sebut ormas keagamaan nih, kira-kira yang ada di top of mind kalian tuh apa? Mungkin ada nggak yang tahu peran dari ormas keagamaan selama ini tuh apa sih? Nah, kalau menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, kehadiran organisasi keagamaan sangat berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Tapi nggak cuma sekedar meningkatkan kualitas dari SDM aja loh ya, karena kini perannya bakal di-upgrade buat menghandle juga sumber daya alam alias SDA, khususnya nih di mineral dan batu bara. Nah, kalian bisa bayangin gak sih kalau ormas-ormas agama ini di luar nih ya ngurusin hal-hal yang berhubungan dengan agama juga bakal ngurusin tambang. Presiden Joko Widodo pekan kemarin merevisi peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Melalui aturan baru ini, wilayah izin usaha pertambangan khusus sekarang dapat ditawarkan ke badan usaha milik organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Nah, ormas keagamaan yang akan mengelola tambang harus mencari mitra untuk mengelola IUP. Selain itu, kepemilikan IUP yang diberikan kepada ormas keagamaan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Nah, syarat lainnya adalah kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Adapun penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan pemerintah berlaku. Lantas, apa ya yang perlu dijadikan pertimbangan saat kasih izin tambang kepada ormas keagamaan? Kita mau bedah ini bareng news editor KBR Reski Novianto usai jeda. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Ya, balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini menimbang ormas agama menambang. Lea udah bareng news editor Reski Novianto. Halo Reski. Halo Lea. Nah, Reski, saya mau baca sumber kekayaan negara kita nih dari sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba yang nilainya tuh senilai 4 triliun US dollar atau kalau dirupiahin nih sekitar 62.500 triliun rupiah. Wow. Nah, kalau dari catatan Kementerian ESDM, pendapatan negara bukan pajak dari sektor minerba pada tahun 2023 mencapai 173 triliun rupiah. Ngomongin soal sumber daya batubara Indonesia yang berjumlah lebih dari 99 miliar ton dan cadangannya sekitar 35 miliar ton. Dengan cadangan batubara yang ada di dalam negeri, umur batubara dalam negeri diperkirakan masih sekitar 70 tahun dengan asumsi produksi tahunan sebesar 600 sampai 700 juta ton. Nah, selain minyak bumi, batu bara adalah hasil tambang yang banyak dimanfaatkan. Satu di antara pemanfaatan batu bara yang terbesar adalah bahan bakar untuk pembangkit listrik yang nantinya disalurkan ke rumah-rumah kalian. Nah, kalau sudah begini nih Reski, siapa yang nggak tertarik gitu untuk menambang? Apa mungkin Reski tertarik juga? Ya, cukup menggoda sih ya Le. Dan kalau kita bicara ormas keagamaan di Indonesia tuh jumlahnya juga cukup banyak. Aku sebutin beberapa ya, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia PGTI, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia ISKA, Majelis Budayana Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI, Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin, dan yang lainnya. Nah,
Tapi belum diketahui ya dalam waktu dekat ini mana aja ormas yang mendapatkan izin, kecuali yang kita tahu baru NU. Pemerintah juga dalam waktu dekat nih rencananya bakal nerbitin wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP khusus bagi organisasi Nahdlatul Ulama. Oke, yang NU itu yang diomongin sama Bahlil ya kemarin. Nah, Reski, apa nih yang jadi pertimbangan untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan ini kepada ormas keagamaan? Iya Lea, jadi para jurnalis juga waktu itu sempat menanyakan apa sih yang jadi dasar ormas keagamaan diberikan WIUP khusus itu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sempat mengatakan pertimbangannya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak asasi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat, apapun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutan sosial berikan kepada rakyat. Ada misalnya nanti petugas-petugas yang di bawah banget yang miskin itu juga harusnya dipikirkan karena produktif itu kan hak rakyat gitu ya yang harus diperhatikan oleh negara. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal meminta mengajukan proposal kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Tapi nilai kalau dibaca dalam PP tersebut ada penjelasan syarat ormas keagamaan yang bisa mendapat izin mengelola tambang. Salah satunya yakni yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi. Selain itu, ormas keagamaan juga bertujuan memberdayakan ekonomi anggotanya dan kesejahteraan masyarakat atau umat. Nah, Reski, ada penjelasan nggak nih soal wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP khusus bagi organisasi NU atau Nahdlatul Ulama itu seperti apa? Iya Le, kalau menurut Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia, WIUPK yang dijanjikan akan diberikan ke NU ini adalah konsesi batubara yang memiliki cadangan cukup besar. Dan saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batubara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Kalau ada yang tidak setuju, kalian mau apain dia? Nah, ketika udah diberikan izin usaha nih, seperti apa sikap dari NU sendiri nih, Res? Iya Lea, jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU kabarnya lagi nyiapin infrastruktur bisnis buat ngelola izin usaha pertambangan itu yang nantinya diberikan dari pemerintah. Jadi Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menganggap pemberian itu sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar tujuannya tercapai Lea. Jadi Gus Yahya juga menjamin pengelolaan IUP akan dilakukan transparan. Gus Yahya juga bilang kalau Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya. Oke. Jadi di sini Gus Yahya juga menekankan bahwa NU memiliki jaringan organisasi yang mengakar hingga menjangkau ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau seluruh Indonesia. Jadi Gus Yahya juga bilang kalau NU udah siap dengan sumber-sumber daya manusia yang mumpuni. Perangkat organisasi mereka juga lengkap, jaringan bisnis juga cukup kuat buat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Oke. Nggak lupa Gus Yahya juga mengapresiasi dan berterima kasih atas keputusan Presiden Joko Widodo memberikan IUP ke ormas keagamaan. Nah, Reski, itu kan tadi NU gitu ya yang udah digembar-gemborin sama pemerintah juga bakal dapat izin. Tapi kalau dari ormas-ormas lain mungkin udah ada yang bersuara belum, Res? Iya Lea, sementara ini Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan belum ada pembicaraan dengan pemerintah terkait kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang. Lewat rilis tertulisnya, Abdul Muti mengatakan Muhammadiyah nggak akan tergesa-gesa dan akan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.
Nah, Abdul Mukti juga bilang kemungkinan ormas keagamaan dapat mengelola tambang merupakan wewenang pemerintah. Tapi hal itu tetap aja nggak otomatis karena ormas keagamaan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan. Nah, Lea mau nambahin nih sedikit dari omongan Rizky tadi. Ini ada juga komentar atau suara dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI nih, Res. Jadi kalau ketuanya, Gomar Gultom itu mengatakan kalau dia itu masih mengkaji langkah pemerintah nih untuk memperbolehkan organisasi tadi untuk melakukan kegiatan tambang gitu ya. Dan sampai saat ini juga dia mengakui kalau organisasi masyarakat keagamaannya dia, PGI ini, belum memiliki kemampuan di bidang tambang dan mungkin dia merasa belum cukup mampu kali ya untuk mengelola itu semua. Beda sama PBNU tadi yang mengatakan kalau oh iya dia udah siap dan sudah memiliki semua sumber daya yang diperlukan gitu ya. Nah, tadi kan kita udah nyinggung-nyinggung, udah ngomongin soal ormas-ormas keagamaan di Indonesia gitu ya. Tapi sebanyak apa sih ormas keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tambang? Sebagian pihak juga mungkin ada keraguan soal ini. Kita bahas ya usai jeda. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Ya, masih di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini menimbang ormas agama menambang. Nah, saya masih bersama News Editor KBR, Reski Novianto, dan masih membahas soal wilayah izin usaha pertambangan khusus yang kini dapat ditawarkan ke badan usaha milik organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah gimana ya menjamin syarat pemberian IUP ini tidak serampangan gitu. Nah, iya Lea, untuk menjawab keraguan itu, kalangan DPR Komisi Energi mengeklaim akan memperkuat fungsi pengawasan seiring dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang pemberian izin usaha pertambangan buat ormas keagamaan itu. Oke. Nah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Edi Suparno, mengatakan hanya ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas serta kompetensi yang diberikan izin kegiatan pertambangan. Tapi dia juga ngakuin nggak banyak juga yang betul-betul mumpuni. Karena kita mengetahui mungkin tidak banyak atau bahkan sangat sedikit ormas keagamaan punya kompetensi untuk melakukan pengelolaan di bidang tambang. Karena itulah semua persyaratan kudu wajib dipenuhi tanpa adanya pengecualian. Edi juga janji fungsi pengawasan DPR akan diperketat dalam hal ini. Seluruh persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan itu harus dipenuhi. Dan itu berlaku sama, baik itu BUMN, BUMD, swasta maupun untuk ormas keagamaan. Jadi itu berlaku sama. Dan ini izin untuk mendapatkan itu kan relatif ketat. Persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari aspek teknis, operasional, pengalaman, patuhan terhadap lingkungan hidup, ya. Jadi saya kira itu sudah sangat jelas. Dan kita dalam hal ini ya memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pertama, pemberian dari izin untuk ormas keagamaan itu diberikan tidak secara obral gitu ya. Nah, dia juga bilang ini bisa jadi kesempatan berusaha bagi ormas keagamaan agar mampu berdiri sendiri alias upaya memberdayakan ormas keagamaan dari aspek perekonomiannya. Meski begitu ada juga catatan yang mesti diperhatikan menurut Edi. Jangan sampai nanti kita justru memberikan kesan bahwa ini sinyal terbuka untuk ormas keagamaan untuk memperoleh izin, berbondong-bondong memperoleh izin, ternyata pengelolaannya sulit dan justru melahirkan mudarat. Nah, bicara soal mudarat, ini sepertinya juga ada kekhawatiran datang dari jaringan anti tambang Jatam. Takutnya nih perusahaan terutama alih fungsi lahan ini akan semakin masif. Benarkah Reski? Ya, memang benar begitu Lea. Itu yang disampaikan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Jatam, Melki Nahar kepada KBR. Karena saat ini misalnya izin tambang di sektor minerba itu kan hampir 8.000 izin gitu ya. Nah, tepatnya 7.993 izin gitu. Nah, cakupan luas wilayahnya itu lebih dari 10 juta hektar
begitu. Jadi bisa bayangkan begitu dengan situasi konsesi tambang menggerogoti wilayah kepulauan di Indonesia, lalu ditambah dengan kebijakan baru Jokowi yang memberi jalan bagi ormas untuk mengelola konsesi tambang itu, maka yang terjadi kemudian adalah terjadi percepatan dan perluasan perusakan begitu. Terutama satu misalnya alih fungsi lahan pasti akan semakin masif. Lalu Reski, apa nih yang mesti dilakukan? Mungkin Melki ada omongan soal itu? Ya, Melki sendiri bilang berharap ormas-ormas keagamaan di Indonesia bisa mempertimbangkan pilihan buat mengambil konsesi tambang. Kami mendorong ormas keagamaan terkait, terutama NU, Muhammadiyah yang punya jemaah yang sangat besar di Indonesia, untuk mempertimbangkan lagi pilihan untuk mengambil konsesi yang diberikan oleh pemerintah hari ini. Yang dibutuhkan kita hari ini justru sikap oposisi yang benar-benar original begitu dalam kaitan dengan perluasan perusakan industri tambang yang menghancurkan basis-basis produksi dari jemaah ormas keagamaan itu sendiri. Jadi ormas-ormas ini mestinya ada di pihak oposisi gitu, ada di pihak warga. Tapi nih Res, kalau secara hitung-hitungan gimana emangnya? Dengan potensi tambang yang besar untuk digarap ini tuh bisa menguntungkan buat masyarakat atau negara juga nggak nih? Iya Lea, untuk menjawab soal itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, bakal ngejelasin beberapa alasan yang dia ungkapkan. Saya kira itu tidak tepat, bahkan blunder dan akan menimbulkan masalah baru gitu ya. Jadi saya memperkirakan kalau itu dilakukan itu akan menyeret gitu ya, organisasi keagamaan tadi ke dalam dunia hitam pertambangan gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa blunder? Yang pertama, organisasi ini bukan domain dari organisasi keagamaan. Iya, barangkali dia punya unit bisnis, tapi seingat saya itu belum pernah dia masuk dalam eksploitasi dan eksplorasi dari pertambangan tadi. Jadi dia kapabilitasnya rendah. Nah, kemudian yang kedua ini juga dibutuhkan dana yang cukup besar dan saya yakin organisasi keagamaan tidak mampu membiayai investasi di bidang tambang tadi. Nah, dalam kondisi semacam itu, maka dengan berbagai cara organisasi keagamaan itu nanti hanya berperan sebagai broker gitu, atau maklar yang entah caranya seperti apa. Dia bisa bekerja sama dengan swasta, hanya swasta lah yang melakukannya dan mengambil keuntungannya. Organisasi keagamaan dia hanya dapat pendapatan yang nggak begitu besar. Nah, terus gimana dong kalau misalnya goalsnya itu untuk memberdayakan ekonomi anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat atau umat nih? Bisa dilakukan tanpa dikasih WIUPK? Menurut saya pemerintah kalau mau membantu masyarakat melalui ormas tadi, jangan diberi konsesi untuk mengelola, tapi beri aja yang saya nyebutnya profitability index, misalnya 5% dari pengusaha penambang tadi yang harus disalurkan 5% pada organisasi keagamaan yang ditunjuk tadi. Itu seperti dilakukan di beberapa perusahaan tambang terhadap pemerintah daerah. Daerah dia tanpa modal, tanpa terlibat langsung, dia dapat PI, profitability index 10% itu. Nah, saya kira sama itu bisa diberikan pada organisasi keagamaan sehingga tidak memberatkan bagi ormas keagamaan dan resikonya rendah tadi, tapi penghasilannya dia akan dapat secara reguler dan itu bisa digunakan untuk mensejahterakan umat dari ormas tadi. Oke deh, gimana nih Res? Tertarik gak nih jadi anggota ormas agama? Mungkin biar bisa nambang? Ya, kalau aku sih nggak bisa ya, Le, ngadepin mafia tambangnya apalagi begitu. Oke, ya udahlah ya, kita jadi jurnalis aja, gimana? Oke. Nah, buat kalian juga bisa loh berbagi pendapat kalian sebagai warga negara nih yang bakal merasakan mungkin dampak baik atau buruknya dari hasil tambang. Apa yang kalian harapkan? Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Reski Novianto pamit. Sampai jumpa pekan depan. See ya.